selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN IPA SD dengan topik mekanika. Di video ini kita akan membahas secara khusus soal-soal yang berkaitan dengan energi kinetik dan energi potensial. Namun, kita akan perluas lagi nanti dengan soal-soal yang berkaitan dengan topik energi secara umum. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Oke, ini soal pertama kita. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai gerakan benda tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini yang harus teman-teman ketahui adalah ada dua jenis energi yang kita perlukan untuk menjawab soal ini, yaitu yang pertama ada yang kita sebut dengan energi potensial ya. Jadi energi potensial itu apa? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena benda itu memiliki ketinggian. Maka persamaan untuk energi potensial itu adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian atau H. Nah, di sini poin utamanya adalah energi potensial itu dia harus mempunyai ketinggian atau simbolnya di sini adalah H ya. Teman-teman catat sendiri nanti. M itu massa, G itu gravitasi, dan H itu adalah ketinggian. Dan yang kedua ada yang kita sebut namanya energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatan. Nah, kalau potensial itu karena ketinggian, kalau energi kinetik itu karena kecepatan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat ya. V di sini adalah kecepatan. Jadi, ciri khas energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena apa? Karena dia punya kecepatan. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Nah, di sini ada benda, mula-mula ada di A di sini ya. Jadi A itu bendanya di atas. Artinya apa? Di A itu dia punya ketinggian. Nah, ketinggiannya mana? Ketinggiannya adalah dari A sampai ke tanah sini. Oke, jadi ini adalah ketinggiannya. Maka di posisi A itu tingginya kalau kita bandingkan daripada B, daripada C dan D, A itu paling tinggi. Berarti energi potensial di posisi A itu paling tinggi. Maka kita tulis gini ya. Energi potensialnya kita singkat EP. EP di A itu terbesar. Nah, lalu apa yang terjadi? Dari A ini bendanya akan turun di posisi B. Otomatis tingginya sekarang menjadi lebih kecil lagi. Nah, seperti ini. Maka energi potensial di B sekarang turun nilainya. Kemudian dia naik lagi ke C, agak naik lagi sedikit, tetapi masih lebih kecil lagi dari A ya. Kemudian sampai di D, energi potensialnya juga turun. Lalu bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, kita lihat nih. Energi kinetiknya kalau teman-teman bayangkan, kalau ada A ini turun ke sini, maka semakin ke bawah otomatis kecepatannya semakin tinggi. Nah, kita lihat dari A, B, C, D itu yang paling bawah mana? Yang paling bawah itu adalah ternyata B. Seharusnya kan di sini yang paling bawah ya, tetapi kan tidak ada angka yang ada di huruf yang ada di posisi yang ini. Jadi di posisi B ini nanti dia akan punya energi kinetik yang paling besar karena dia posisinya paling bawah. Semakin ke bawah dia akan semakin cepat geraknya. Jadi di sini energi kinetiknya itu terbesar. Lalu dia masih bergerak dari B turun ke C. Di titik C itu energi kinetiknya berkurang. Sampai di titik D juga semakin kecil energi kinetiknya. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau kita mau menjawab soal ini, pernyataan yang tepat mengenai gerak benda tersebut adalah di titik yang A. Energi kinetik paling besar ada di titik B. Nah, sudah sini. Kita sudah menjawab jawabannya. Jadi, menemukan jawabannya ya. Jadi, jawabannya adalah pasti A. Sekarang kita coba untuk mengecek jawaban B, C, dan D. Jawaban B, energi potensial benda paling besar di titik B. Salah ya, karena yang paling besar harusnya di titik A. Berarti yang B jelas salah ini. Kemudian yang C, saat benda bergerak dari B, C, D, energi kinetiknya bertambah. Nah, dari B, kemudian C, kemudian ke D. Makin lama kan makin lambat dia karena naik ya. Maka energi kinetiknya harusnya berkurang. Maka ini juga salah. Kemudian saat bergerak dari A ke B, energi potensialnya bertambah. Dari A ke B, A itu tinggi, B itu lebih rendah. Harusnya energi potensialnya berkurang. Kenapa? Karena energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggian ini H. Maka semakin kecil H-nya, harusnya EP-nya semakin kecil. Jadi kalau dia bilang bertambah, maka ini juga salah ya. Maka pasti jawabannya adalah pilihan yang A. Oke ya, jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya perhatikan gambar berikut. Batu menggelinding dari atas bukit tanpa kecepatan awal. Kecepatan batu saat sampai di bawah bukit adalah 20 meter per sekon. Jika massa batu 4 kg, maka ketinggian bukit adalah titik-titik. Oke, jadi ini ceritanya ada batu mula-mula di atas bukit di sini ya. Kita gambarkan di sini batunya di atas bukit. Kemudian
Batu itu menggelinding sehingga dia sampai di bawah sini dan dia punya kecepatan V yang nilainya di soal sudah diketahui yaitu 20 meter per second. Kemudian massa batunya 4 kg. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa ketinggian bukitnya, atau di sini disimbolkan H ya. Ini hurufnya kecil kita perbesar. Jadi H-nya itu berapa? Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep yang disebut energi mekanik. Kalau tadi kita sudah belajar energi potensial dan energi kinetik, di soal ini kita akan belajar yang namanya energi mekanik atau kita singkat menjadi EM. Ya, energi mekanik seperti ini. Nah, apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi kalau dituliskan energi mekanik itu adalah EP, energi potensial, ditambah dengan energi kinetik. Yaitu poin pertama. Jadi EM itu sama dengan EP plus EK. Kemudian poin selanjutnya adalah energi mekanik ini ternyata nilainya adalah konstan atau tetap. Ya, yang kita kenal dengan namanya hukum kekekalan energi mekanik. Kita tulis dulu ya, hukum kekekalan energi mekanik atau kita singkat aja EM. Artinya energi mekanik pada saat posisi awal itu harus sama dengan energi mekanik pada saat posisi akhir, atau EM awal sama dengan EM akhir. Ini adalah poin kedua yang harus kita pahami untuk mengerjakan soal ini. Jadi ada dua, yang pertama definisi dari energi mekanik itu sendiri, dan yang kedua adalah sifat dari energi mekanik, yaitu dia sifatnya adalah kekal atau nilainya tetap. Nah, di sini posisi awalnya di mana? Posisi awal itu pada saat dia di atas bukit. Ini adalah posisi awal dari batu tersebut, dan posisi akhirnya pada saat dia di bawah bukit. Maka ini adalah posisi akhir. Nah, tinggal kita masukkan aja di awal dan di akhir masing-masing energi mekaniknya. Kita cek dulu ya untuk yang di awal dulu, energi mekanik di posisi awal. Kita perhatikan soal ini bilang batunya menggelinding tanpa kecepatan awal. Berarti di posisi awal ini energi kinetiknya pasti 0. Kenapa 0? Karena dia tanpa kecepatan awal. Kalau benda itu tidak mempunyai kecepatan, maka dia tidak mempunyai energi kinetik. Kemudian energi potensialnya ada nggak? Energi potensialnya ada, yaitu MGH, karena dia punya ketinggian. Maka EM awal kita tuliskan yang potensial dulu ya, EP itu adalah M dikali K dikali H. Ini adalah untuk energi potensialnya, ditambah dengan 0. 0 itu dari mana? 0 itu adalah energi kinetiknya. Sedangkan untuk yang posisi akhir kita tulis di sini EM akhir. Kita perhatikan pada saat posisi akhir dia itu di sini sudah nggak punya ketinggian atau hanya 0. Nah, kalau hanya 0 maka yang terjadi adalah energi potensialnya adalah 0. Berarti kita tuliskan energi potensialnya 0 ditambah dengan energi kinetiknya itu setengah dikalikan M dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, ini adalah energi mekanik di posisi awal dan di posisi akhir. Selanjutnya kita tinggal menggunakan hukum kekekalan energi mekanik yang ada di sini. Kita samakan yang awal sama dengan kan yang akhir. Jadi yang awal kita tulis M dikali K dikali H plus 0 itu sama dengan yang akhir itu 0 ditambah setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Massa batunya adalah 4 kg, maka kita tulis 4 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya kita tidak tahu ya, mau kita cari. Sama dengan, ya nolnya nggak perlu ditulis lagi, setengah lagi dikalikan M-nya adalah 4, kecepatannya adalah 20, maka kita tulis di sini 20 kuadrat ya. Kemudian kita kalikan 4 kali 10 itu 40, hanya kita ikutkan H seperti ini, kemudian 2-nya dengan 4 kita coret, dapat 2 ya. 2 dikali 20 dikuadratkan itu 400. Nah, maka kita dapat nih, kita pindah ke kanan sini, maka H-nya itu sama dengan 2 dikali 400 kali 400 dibagi dengan 40. Maka 4-nya bisa dicoret, 0-nya bisa dicoret ya. 4-nya kita coret, habis. Maka tinggal 2 dikali 10. Maka jawabannya adalah 20 meter. Maka jawabannya adalah yang D ya, seperti itu. Jadi di soal ini kita belajar tentang energi mekanik. Soal yang pertama kita sudah belajar tentang energi potensial dan energi kinetik. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya. The power plant use substitute energy source as a water, solar thermal, and wind.
Power plant also use the energy source from fossil fuels, for example, petroleum and coal. Source of electrical energy that can be discharged is bla 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 bla. Oke, jadi ini soalnya berbahasa Inggris ya, tetapi sebenarnya ini adalah soal tentang jenis energi. Jadi kalau tadi kita sudah belajar energi potensial dan energi kinetik serta energi mekanik, sekarang di soal ini kita akan belajar pembagian energi. Jadi energi itu bisa kita bagi jadi dua tipe. Kita tulis dulu di sini ya. Jadi kita tulis dulu energi, kita dalam bahasa Inggris kita bagi jadi dua tipe. Yang pertama ada namanya renewable energy. Renewable energy, dan yang kedua energinya namanya non-renewable energy. Nah, apa itu renewable energy dan non-renewable energy? Renewable energy adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu energi yang bisa diperbaharui. Artinya kalau energi itu tersedianya itu banyak dan habisnya itu lama atau bahkan tidak habis. Contohnya apa yang renewable energy itu? Contohnya yang selalu tersedia apa aja? Jelas energi matahari ya, sun itu selalu tersedia. Kemudian energi angin, wind itu juga tersedia terus. Kemudian energi yang didapatkan dari air atau hydroelectric energy, maka water itu juga selalu tersedia dan ada terus di bumi. Ada lagi juga namanya biomass, itu juga termasuk renewable energy. Nah, yang non-renewable energy itu energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya setelah dia dipakai, maka lama-kelamaan akan habis. Biasanya non-renewable energy itu energi yang berasal dari fosil, ya, fossil fuels. Contohnya ada batu bara, kemudian ada minyak, kemudian ada gas ya, dan seterusnya. Itu adalah energi yang sifatnya non-renewable atau tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini yang ditanyakan adalah source of electrical energy that can be discharged. Artinya adalah sumber dari energi listrik yang can be discharged, yang tidak ini mungkin maksudnya yang dapat diperbaharui ya, can be discharged, atau lebih tepatnya itu adalah non-renewable energy karena dia itu discharge itu adalah habis, jadi dia bisa habis. Kalau bisa habis maksudnya di sini adalah yang non-renewable. Maka jawabannya sun itu jelas salah karena dia itu bisa discharge, artinya dia renewable. Wind itu juga salah, water itu juga salah, maka jawabannya pasti yang D ya. Karena dia itu non-renewable, semua yang berasal dari fosil itu adalah non-renewable energy. Jadi jawabannya adalah coal atau batu bara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya. Kinetic energy is the energy an object has due to bla 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 bla. Kinetic energy increase as the bla 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 of an object increase. Nah, jadi sekedar informasi, beberapa soal-soal yang keluar di OSN IPA SD itu nanti ada yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga harus berlatih soal-soal yang berbahasa Inggris ya. Di video-video sebelumnya silakan bisa cek di playlist. Sudah kita bahas juga beberapa soal-soal latihan yang menggunakan bahasa Inggris untuk memperlancar kosakata dan menambah kosakata teman-teman yang berkaitan dengan IPA ya. Oke, di soal ini kita artikan dulu ya. Kinetic energy is the energy an object has due to bla 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 bla. Kinetic energy adalah energi yang dimiliki oleh benda karena titik-titik. Nah, sudah kita bahas tadi. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kecepatannya atau karena geraknya. Maka jawaban yang di sini adalah bisa kecepatannya. Kalau ada pilihan speed, kita bisa pilih speed. Atau karena di sini nggak ada speed, ya kita pakai yang karena dia bergerak. Maka motion. Jadi karena motion atau karena speed. Maka jawabannya kalau nggak B ya C kan. Ada dua pilihan nih. Motion, motion. Berarti yang ini salah. Yang D juga salah. Kemudian tadi masih diingat. Perlu diingat bahwa persamaan untuk energi kinetik itu nilainya sama dengan setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, persamaan ini untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kinetic energy increase, kinetic energy atau energi kinetik itu akan naik atau akan meningkat as the bla 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 of an object increase. Dia akan meningkat kalau titik-titik dari objeknya itu juga meningkat atau bertambah. Nah, energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan dan oleh massa tentunya ya. Jadi energi kinetik itu akan naik jika jawabannya di sini bisa
masanya, mass-nya, atau bisa speed-nya. Nah, kita pilih yang ada di soal mana? Yang ada di soal ternyata speed-nya. Maka jawabannya adalah yang B ya. Jadi energi kinetik adalah energi an object has due to the motion. Kemudian kinetic energy increase as the speed of an object increases. Nah, jadi jawabannya yang B seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Benda bergerak tanpa kecepatan awal pada lintasan licin. Jika benda selalu bergerak pada lintasan, maka posisi terjauh, lokasi terjauh yang dapat dicapai oleh benda adalah titik-titik. Oke, jadi ini kasusnya sama dengan soal sebelumnya ya. Ada benda, kemudian dia menuruni bukit seperti ini, yang lintasannya adalah seperti gambar ini. Maka kita di sini diberikan beberapa posisi ya. Yang pertama ada posisi 1 di sini, kemudian posisi 2, kemudian posisi 3, dan posisi 4. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik yang sudah kita bahas di soal sebelumnya. Jadi energi mekanik bendanya itu akan konstan. Maka untuk mempermudah adalah seperti ini. Kalau benda ada di posisi awal di sini, maka maksimum dia harus ada kembali di posisi mula-mulanya. Jadi kalau kita tarik garis, ya oke, kita pakai garis yang lurus ya. Kalau kita tarik garis dari posisi awal, maka benda itu maksimum harus ada di yang segaris sini. Jadi dia nggak mungkin melebihi dari posisi mula-mulanya. Kenapa? Karena energinya nggak mungkin bertambah. Karena energinya harus kekal. Jadi kalau mula-mula benda ada di posisi sebelah sini, maka akhirnya juga benda harus ada di posisi yang sama. Seandainya tidak ada energi yang hilang ya. Berarti posisi terjauh adalah ada di posisi 2 ini. Benda tidak mungkin ada di posisi 3, apalagi di posisi 4. Karena posisi 3 dan posisi 4 itu letaknya lebih tinggi atau lebih tinggi dari posisi mula-mulanya. Berarti jawabannya jelas yang posisi 2 ya. Bagaimana dengan posisi 1? Ya mungkin aja benda di posisi 1 asalkan ada energi yang hilang ya. Kalau ada energi yang hilang maka dia hanya sampai di posisi 1 itu mungkin. Tapi yang paling jauh adalah dia sampai di posisi yang kedua, yaitu posisi yang sama daripada posisi awalnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu dia soal-soal yang kita bahas yang berkaitan dengan energi untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di soal-soal lainnya di video-video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.